Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kakak abang semua. Perkenalkan nama saya M. Dafalam Perkasa dengan NIM 124370036 dari kelas RC. Sebelumnya saya di sini tuh izin untuk memberi pemaparan tentang tentang apa saja yang saya dapat di ekskursi ke Departemen Teknik Kimia UGM dan Geodipa Dieng. eh Sebelumnya saya akan masuk ke materi di apa di Departemen Teknik Kimia yaitu ulang baterai. Nah, di saat ini tuh penggunaan baterai semakin meningkat, terutama baterai lithium ion yang digunakan dalam ponsel, laptop, hingga kendaraan listrik. Namun di balik manfaatnya, baterai bekas menyimpan ancaman serius bagi lingkungan. Kandungan logam berat seperti litium, kobalt, nikel, dan mangan dapat mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik. Melihat hal tersebut, para peneliti di Departemen Teknik Kimia UGM berinisiatif untuk mengembangkan metode daur ulang baterai berbasis prinsip kimia hijau. Tujuannya adalah memulihkan kembali unsur-unsur berharga dari baterai bekas agar bisa digunakan ulang, sekaligus meminimalisir limbah berbahaya. Untuk tujuan utama penelitian ini tuh ada tiga, Abang dan Kakak. Pertama itu menemukan metode kimia yang efektif untuk mengekstraksi logam berharga dari baterai bekas. Untuk yang kedua itu ada mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat limbah baterai. Dan yang ketiga itu ada mendukung ekonomi sirkular energi di Indonesia melalui inovasi berbasis riset kimia. Terus ada proses daur ulang baterai. Proses daur ulang baterai yang dikembangkan di Departemen Teknik Teknik Kimia UGM itu dilakukan dalam beberapa tahap, Bang dan Kakak. Di tahap pertama itu ada tahap pengumpulan dan pemilahan. Nah, di sini tuh baterai bekas dikumpulkan dari berbagai sumber ya. Kemudian dipilah berdasarkan jenis dan komposisi seperti baterai lithium ion atau nikel kadmium. Untuk di tahap kedua itu ada tahap pretreatment atau persiapan awal. Nah, di tahap ini baterai dibongkar secara hati-hati untuk memisahkan komponen logam, elektrolit, dan plastik. Komponen yang mudah terbakar atau bereaksi akan dinetralkan terlebih dahulu menggunakan larutan kimia tertentu agar aman ditangani. Yang ketiga itu ada tahap pelindian atau leaching. Di tahap inilah tahap utama proses kimia daur ulang. Logam-logam seperti Li atau litium, kobalt, nikel, dan mangan dilindi menggunakan larutan asam. Misalnya asam sulfat atau H2SO4 dengan bantuan reduktor seperti hidrogen peroksida atau H2O2. Reaksi ini melarutkan logam-logam tersebut di dalam larutan sehingga bisa dipisahkan lebih lanjut. Lalu ada tahap pemisahan dan pemurnian logam. Nah, setelah logam terlarut, kakak dan abang, dilakukan proses presipitasi atau ekstraksi pelarut untuk memisahkan masing-masing logam. Eee, contohnya itu ada contohnya itu ada kobalt bisa dipisahkan melalui pengendapan dengan pH tertentu, sedangkan litium dapat diambil kembali sebagai litium karbonat. Terus, yang kelima itu ada tahap rekristalisasi dan pembuatan material baru. Nah, di sini tuh logam hasil daur ulang kemudian dapat diolah kembali menjadi bahan aktif untuk katoda baterai baru, sehingga siklus energi bisa berlanjut tanpa harus menambang bahan mentah dari alam. Nah, sekarang tuh ada hasil dan manfaat.
Dari penelitian yang dilakukan tim Departemen Teknik Kimia UGM, itu berhasil mendapatkan tingkat pemulihan logam itu lebih dari 90% untuk kobalt dan nikel, serta sekitar 80% untuk litium. Hasil ini tuh menunjukkan ya Kak, Bang, bahwa daur ulang baterai dapat menjadi sumber logam sekunder yang yang sangat potensial di masa depan. Nah, selain manfaat ekonomi, penelitian penelitian ini juga memberikan dampak positif lah bagi lingkungan. Dengan mendaur ulang baterai ini, volume limbah berbahaya bisa ditekan dan eksploitasi tambang logam bisa dikurangi. Hal ini sejalan dengan misi UGM dalam mendukung Sustainable Development Goals, khususnya pada bidang energi bersih dan industri berkelanjutan. Baik, kita masuk ke peran Departemen Teknik Kimia UGM. Departemen Teknik Kimia UGM di sini tuh berperan penting ya Kakak dan Abang, berperan penting dalam pengembangan riset ini melalui laboratorium kimia, material, dan energi. Penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tingkat akhir yang bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Pusat Inovasi Material UGM dan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, selain penelitian, departemen departemen juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah baterai. Mahasiswa didorong untuk tidak hanya memahami teori reaksi kimia, tetapi juga bagaimana ilmu tersebut diterapkan untuk memecahkan masalah lingkungan yang nyata. Nah, dan untuk sebagai penutup di materi yang ini tuh dapat disimpulkan bahwa teknologi daur ulang baterai merupakan langkah penting menuju masa depan energi yang berkelanjutan. Melalui riset-riset di Departemen Kimia Universitas Gajah Mada, kita dapat melihat bagaimana ilmu kimia berperan langsung dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan kelestarian lingkungan. Baik, dan ada dua kemarin itu satu lagi tuh kami ke Geodipa Energi Persero di Unit Dieng. Di situ tuh kami belajar tentang panas bumi atau geotermal. Nah, di sini tuh gimana ya? Saya membuat kalau untuk yang ini tuh tujuan saya tuh selain karena memang ini tuh sebuah tugas. Nah, saya juga ingin memahami lebih lebih bagaimana proses pemanfaatan energi panas bumi di wilayah Dieng serta peran Geodipa Energi dalam mendukung transisi energi bersih Indonesia. Dan ini juga sangat berhubungan dengan tugas saya di matkul teknik tenaga listrik, yaitu geothermal juga. Seperti yang kita tahu ya kakak dan abang, energi panas bumi itu merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang berasal dari panas alami di dalam kerak bumi. Energi ini tergolong ramah lingkungan, ya, karena tidak menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar seperti bahan bakar fosil. Indonesia sendiri itu memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, diperkirakan mencapai 23.000 megawatt atau sekitar 40% dari total potensi dunia. Salah satu lokasi yang bisa dimanfaatkan secara aktif adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Disinilah Geodipa Geodipa Energi Persero berperan sebagai pengelola proyek panas bumi yang telah beroperasi sejak tahun 2000-an. Untuk lokasi dan kondisi geologi. Lokasi lapangan panas bumi di Dieng ini berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo dengan ketinggian sekitar kurang lebih itu ada di 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, secara geologi, daerah ini termasuk dalam kompleks Gunung Api Dieng yang tersusun atas batuan andesit dan basaltik andesit, sorry maaf, eh, hasil aktivitas vulkanik kuarter. Struktur rekahan
struktur Kahan dan Sesar di daerah ini sangat berperan penting sebagai jalur fluida panas bumi. Manifestasi permukaan yang terlihat antara lain adalah Kawah Sikidiang, Kawah Sileri, dan sumber air panas Chandra di Muka yang menunjukkan adanya sistem hidrotermal aktif ya di bawah permukaan. Dari kondisi geologi dan manifestasi tersebut, nah dapat disimpulkan ya bahwa sistem panas bumi di Dieng sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sumber energi listrik berkelanjutan. Untuk sistem panas bumi di Dieng, sistem panas bumi Dieng. Panas bumi Dieng itu tergolong vapor dominant system, yaitu sistem uap dominan. Dalam sistem ini, fluida utama yang dihasilkan dari reservoir berupa uap kering dengan suhu mencapai 240 hingga 260 derajat Celcius. Sumber panas ini tuh berasal dari intruksi magma, magma muda di kedalaman beberapa kilometer di bawah permukaan. Nah, batu reservoir berupa andesit, rekahan, sedangkan lapisan penudung atau cap rock itu terdiri dari batuan lempung hasil alterasi hidrotermal yang menahan uap agar tidak keluar ke permukaan. Mekanisme ini tuh memungkinkan penangkapan uap secara efisien melalui pengeboran sumur produksi. Baik. Untuk operasional di PT Geodipa Energi sendiri itu PT Geodipa PT Geodipa Energi Persero merupakan perusahaan milik negara yang dikelola oleh ya, yang mengelola dua lapangan utama, yaitu unit Dieng di Jawa Tengah dan unit Patuha di Jawa Barat. Nah, untuk unit Dieng sendiri, ya pembangunannya itu dimulai pada tahun 1980-an, yang mulai beroperasi penuh sebagai PLTP Dieng Unit 1 dengan kapasitas 60 megawatt. Proses operasional sendiri tuh ada 3 tahap utama. Nah, yang pertama itu ada produksi uap panas bumi dari unsur produksi di kedalaman 1000 hingga 2500 meter. Nah, terus ada konversi energi melalui turbin dan generator di mana uap panas bertekanan tinggi memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, tiga itu ada reinjeksi fluida, yaitu pengembalian air kondensat ke dalam reservoir melalui sumur injeksi untuk menjaga tekanan dan keberlanjutan sistem. Saat ini Geodipa tengah mengembangkan Dieng Unit 2 dengan kapasitas tambahan sekitar 55 megawatt yang diharapkan dapat meningkatkan pasokan listrik hijau ke jaringan Jawa sampai Bali. Eh, untuk dampak lingkungan dan sosial. Kegiatan panas bumi Dieng ini tuh memiliki dampak relatif kecil ya terhadap lingkungan dibanding dengan energi konvensional seperti batu bara. Dampak positifnya itu antara lain itu ada menghasilkan energi listrik tanpa pembakaran bahan fosil sehingga mengurangi emisi karbon secara signifikan. Jadi sangat-sangat ramah lingkungan ya, abang dan kakak. Yang kedua itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja baru. Jadi dia bisa menjadi lapangan kerja nih untuk orang-orang lokal sekitarnya. Nah, terus ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR seperti pelatihan, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Nah, ini juga bagus nih karena secara langsung Geodipanya lebih peduli no sama lingkungannya kan. Nah, namun tetap aja dari 3 poin yang saya sebutkan tadi tuh hal-hal positif itu tetap ada tantangan dong, tetap ada tantangan lingkungan untuk Geodipanya sendiri. Itu seperti emisi gas H2S dari sumber produksi yang perlu dikendalikan. Jadi mereka tuh masih struggle lah dalam mengendalikan H2S yang keluar dari sumur mereka itu. Nah, terus ada resiko tekanan reservoir jika injeksi fluid tidak seimbang. Dan potensi konflik sosial jika pengelolaan lahan tidak
melibatkan masyarakat secara transparan. Nah, di poin kedua dan ketiga ini dari pihak Geodipa-nya kemarin ada sedikit ngomong gitu. Jadi Geodipa sendiri itu dulu pernah ada kayak apa ya, kesalahan kerja gitu sampai menyebabkan korban. Nah, itu tuh jadi mungkin itu masuk poin kedua. Terus mereka juga pernah di demo massa sampai masanya itu membawa senjata tajam dan sejenisnya begitu. Jadi memang masih banyak lah masalah yang perlu dibenahi di GDPA ini sendiri. Nah, untuk mengatasi hal tersebutnya, dari Geodipa sendiri itu melaksanakan program Green Dieng. Mereka tuh melaksanakan program Green Dieng yaitu inisiatif penghijauan. Nah, pemantauan kualitas udara dan air serta kerjasama nih. Nah, kerjasama mereka bareng dengan masyarakat dalam menjaga ekosistem dataran tinggi Dieng. Nah, untuk peran Geodipa dalam transisi energi nasional, nah, Geodipa Energi itu berperan penting dalam mendukung transisi energi nasional menuju sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Melalui proyek-proyek seperti Dieng dan Patuha, Geodipa itu membantu pemerintah mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Selain itu, pengembangan panas bumi mendukung komitmen Indonesia terhadap net zero emission di tahun 2060 dengan menggantikan energi fosil beremisi tinggi. Dalam dalam jangka panjang, potensi total panas bumi di Dieng itu diperkirakan mencapai 400 megawatt, menjadikan salah satu aset penting dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Nah, sebagai penutup, berdasarkan hasil apa yang saya dapat selama di sana, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan energi panas bumi di Dieng ini oleh PT Geodipa Energi merupakan contoh nyata penerapan energi terbarukan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan sistem operasional yang modern, pengelolaan lingkungan yang baik, serta kerja sama masyarakat sekitar, proyek ini tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga membawa dampak sosial positif bagi wilayah sekitarnya. Melalui pengembangan lebih lanjut, diharapkan Geodipa ini tuh dapat terus berkontribusi lah ya dalam memperkuat ketahanan energi nasional yang dan mendukung mendukung masa depan energi hijau di Indonesia. Eh baik, mungkin saya ada sedikit tambahan ya. Jadi kalau saya pribadi sih kakak dan abang untuk di UGM-nya sendiri itu ranah materi saya itu materi kita di pertambangan itu tidak sesuai ya kakak dan abang. Dikarenakan itu memang fokusnya itu cuma membahas tentang apa ya bapak itu tuh kayak menurut ulang baterai lah. Sementara kita sendiri kan di pertambangan itu kan mengeksploitasi ya yang saya tahu mengeksploitasi tambang. Jadi untuk karena departemennya juga beda, mereka tuh departemen teknik kimia, jadi kami itu yang waktu ekskursi ke sana tuh jadi merasa kurang relate lah, kurang kurang merasa kena lah untuk yang di sana. Jadi bukan maksudnya sia-sia ya, cuman kurang relate aja. Kami juga ada diberikan contoh lah kemarin masuk-masuk ke labnya juga kalau untuk yang di UGM-nya sendiri. Nah, kalau untuk yang di Geodipa sendiri awalnya tuh saya ngerasa ini tuh nggak ada hubungannya juga. Cuma setelah saya apa namanya? Setelah saya dapat tugas nih, ternyata geothermal itu cukup cukup berperan lah dalam industri pertambangan sendiri. Maksudnya itu nggak hanya apa ya maksudnya di mata kuliah yang saya ambil di teknik tenaga listrik sendiri itu membahas energi terbarukan karena kan memang kita nggak tahu nih sampai kapan ya barang-barang yang bahan-bahan mineral atau batuan yang bakal kita tambang ini bertahan sampai kapan. Mungkin kita akan switch ke energi energi baru terbarukan gitu. Jadi Geodipa sendiri mungkin jadi perhitungan lah untuk dari sekarang bagi saya
untuk menjadi dunia kerja. Baik, mungkin dari saya itu saja Bang dan Kakak. Eee, Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf atas mungkin ada kesalahan gestur, kata-kata, atau sikap saya di dalam video ini. Nah, untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam Abang dan Kakak.